Perkenalkan, nama saya Rika Nurbulandari, nomor absen 12, dengan NIM 12207193057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan supervisi direktif. Pendekatan supervisi direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor di sini memberikan arahan secara langsung, maka pengaruh supervisor di sini lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristik. Pada pendekatan direktif, supervisor mengarahkan kegiatan untuk perbaikan pengajaran, menetapkan perangkat standar untuk perbaikan, penggunaan sarana pengajaran, dan berbagai dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan pengajaran. Pendekatan direktif ini memiliki keunggulan, yaitu solusi pemecahan masalah relatif lebih cepat ditemukan oleh guru. Akan tetapi, pendekatan direktif ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu yang pertama, guru menjadi pasif, yang kedua, kreativitas guru kurang dapat berkembang, yang ketiga, inisiatif bimbingan lebih banyak dilakukan oleh supervisor, dan yang terakhir, potensi guru kurang dapat tereksplorasi secara optimal. Sasaran pendekatan supervisi direktif ini adalah perbaikan pengajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Untuk ini, supervisor diharapkan untuk mengajarkan berbagai keterampilan pada guru terkait mengamati, menganalisis, mengembangkan kurikulum, dan keterampilan dalam mengajar. Pendekatan direktif ini biasanya dioperasikan dalam sasaran-sasaran yang lebih kecil, yaitu pada bagian keterampilan mengajar yang bersifat spesifik, yang mempunyai arti sangat penting dalam proses mengajar. Pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, yaitu segala perbuatan berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Adapun langkah-langkah dari pendekatan direktif atau secara langsung ini yaitu pertama menjelaskan, kedua menyajikan, ketiga mengarahkan, keempat memberi contoh, kelima menetapkan tolak ukur, dan yang keenam adalah menguatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai supervisi dengan pendekatan tidak langsung atau supervisi dengan pendekatan non-direktif. Supervisi dengan pendekatan non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Nah, biasanya perilaku supervisor tidak langsung ini menunjukkan suatu permasalahan yang terjadi, tapi akan terlebih dahulu untuk mendengarkan secara aktif apa yang akan dikemukakan oleh para guru. Kemudian, supervisor ini akan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk menyampaikan atau untuk mengemukakan apa yang tengah dialami atau apa yang tengah permasalahan itu terjadi. Oleh karenanya, pendekatan ini seringkali disebut berdasarkan pemahaman psikologis humanistik. Psikologis humanistik ini yaitu sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan cara mendengarkan keluhan dan permasalahan guru serta mencoba untuk memahaminya. Cara supervisor untuk melakukan pendekatan yang pertama adalah dengan cara mendengarkan, yaitu di mana supervisor mendengarkan, memperhatikan, dan mendiskusikan pengajaran dengan guru. Cara yang kedua yakni dengan memberikan penguatan, yakni supervisor mendorong guru untuk mengembangkan pengajarannya. Yang ketiga menjelaskan, yang keempat menyajikan. Apabila guru mengajukan pertanyaan, supervisor akan mengajukan upaya untuk pemecahan masalah tersebut. Yang kelima yakni memecahkan masalah. Prinsip-prinsip supervisor dengan pendekatan non-direktif. Terdapat dua prinsip dalam pendekatan non-direktif. Yang pertama yakni prinsip positif, yang di dalamnya meliputi yang pertama, demokratis dan kooperatif. Dalam hal ini, supervisor memiliki tugas menjadi seorang pemimpin yang demokratis, yang menghargai kepribadian guru dengan memberikan kesempatan untuk melahirkan pikiran, perasaan, dan juga pendapat. Yang selanjutnya yakni kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, seorang supervisor harus mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang guru, sehingga
ia bisa memberikan dorongan untuk mengembangkan kelebihan dari seorang guru tersebut. Yang ketiga yakni ilmiah dan efektif. Yang keempat memberi perasaan aman terhadap guru. Yang kelima berdasarkan kenyataan. Untuk prinsip selanjutnya yaitu prinsip negatif. Prinsip ini yang harus segera dihindarkan oleh seorang supervisor. Prinsip-prinsip itu yakni meliputi yang pertama bersifat otoriter. Yang kedua mencari kesalahan-kesalahan guru. Yang ketiga bersikap sebagai inspektur. Yang keempat menganggap dirinya lebih tinggi daripada seorang guru. Dan yang terakhir yakni terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil, bisa dalam cara guru mengajar atau hal yang lainnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isna Trofiah, absen 29 dengan NIM 12207193077 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini merupakan cara pendekatan yang memadukan antara cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi cara pendekatan yang baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses upaya dalam memahami orang yang disupervisi, agar dalam melakukan supervisi dapat diperoleh hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa karakteristik dari pendekatan kolaboratif. Yang pertama ada supervisi bertindak sebagai mitra atau rekan kerja. Yang kedua ada kedua belah pihak berbagi kepakaran, baik pengetahuan maupun pengalaman. Yang ketiga ada pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan inquiry atau mencoba memahami apa yang dilakukan oleh orang yang diamati. Untuk yang keempat ada diskusi sebagai langkah lanjut dari pengalaman bersifat terbuka atau fleksibel dan tujuannya yang jelas. Dan yang kelima ada tujuan supervisi adalah membantu guru dan kepala sekolah berkembang menjadi tenaga-tenaga yang profesional melalui kegiatan-kegiatan reflektif. Selanjutnya ada macam-macam metode pendekatan kolaboratif. Yang pertama ada Team Games Turnamen atau TGT. TGT ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan Salvin pada tahun 1995. TGT ini digunakan untuk membantu siswa dalam mereview dan menguasai materi pelajaran. Elemen yang dituju dengan menggunakan metode ini adalah meningkatkan skill dasar, interaksi positif antar siswa, harga diri, serta penerimaan pada siswa lainnya yang berbeda. Yang kedua, Team Games Turnamen atau TGT. TGT ini merupakan metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Salvin pada tahun 1995. TGT ini digunakan untuk membantu siswa dalam review dan menguasai materi pelajaran. Elemen yang dituju dengan penggunaan metode ini adalah meningkatkan skill dasar, interaksi positif antar siswa, harga diri, serta penerimaan siswa lainnya yang berbeda. Yang kedua ada Team Assisted Individualization atau TEI. TEI ini merupakan sebuah program pedagogik yang mengadaptasikan pembelajaran dengan perbedaan individual secara akademik. Yang ketiga ada Student Team Achievement Division atau STAD. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang menerapkan kerjasama antar kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua ada Numbered Head Together. Metode pembelajaran Numbered Head Together ini pada dasarnya merupakan varian dari diskusi kelompok. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Untuk yang kelima ada metode Jigsaw.
metode pembelajaran Jigsaw ini membutuhkan kemampuan dan pengalaman siswa. Selain kemampuan dan pengalaman siswa, guru juga harus mampu memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan dari berkomunikasi.